Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Pada subtema 2, manusia dan lingkungan. Pada pembelajaran pertama, kita akan mempelajari aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Berikut cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, contohnya adalah susu, daging, sayur mayur, buah-buahan, dan telur. Kemudian, cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, yang kedua adalah menjaga pola makan teratur. Makan yang teratur, misalkan sarapan, makan siang, dan yang terakhir adalah makan malam. Pada pembelajaran kedua, kita akan mempelajari tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang yang pertama adalah menopang bentuk tubuh, kemudian memberi bentuk tubuh, yang ketiga adalah tempat melekatnya otot-otot. Tulang dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zat penyusunnya. Berdasarkan bentuknya ada dua, yang pertama adalah tulang pipih, dapat kalian temukan pada tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, tulang rusuk, dan tulang tengkorak. Kemudian yang kedua adalah tulang pipa, contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya ada dua, yaitu tulang rawan, contohnya adalah tulang telinga. Kemudian yang kedua adalah tulang keras, contohnya adalah tulang tengkorak. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang. Nah, di bawah ini ada gambar alat gerak manusia bagian atas dan bagian bawah. Nah, dari panah tersebut dapat kalian lihat ada keterangannya. Kita ambil contoh yang alat gerak manusia bagian atas. Yang pertama ada tulang lengan atas, kemudian tulang hasta dan tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian untuk alat gerak tubuh bagian bawah, diawali oleh tulang panggul, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Kemudian ada tulang tempurung kaki, kemudian ada tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. 3 jenis otot, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama adalah otot polos, mampu menggerakkan organ tubuh tanpa dikendalikan. Contohnya ada gerakan lambung yang mampu menghancurkan makanan. Yang kedua, otot jantung berfungsi untuk menggerakkan jantung. Jadi otot ini hanya ditemukan di organ jantung. Yang ketiga adalah otot lurik, menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Jadi kalau otot lurik ini dia melekat pada rangka, jadi memiliki nama lain yaitu otot rangka. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Nah, tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi.
Nah, sendi pada manusia bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Jadi kalau di dalam tubuh dapat kalian temukan di bagian tulang tengkorak dan tulang leher. Yang kedua adalah sendi engsel, hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Jadi kalian temukan di siku tangan dan di lutut. Kemudian sendi peluru dapat bergerak ke semua arah, dapat kalian temukan di tulang panggul dan tulang paha, kemudian ada di tulang lengan dan di pundak. Nah, yang keempat ada sendi pelana, dapat digerakkan ke dua arah, yaitu ada di ruas jari. Kemudian yang terakhir ada sendi geser, hanya dapat menggeser. Itu bisa kalian temukan di pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir, macam-macam gerak otot pada manusia. Jadi selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Nah, berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerakan mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Yang ketiga, gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, gerakan pada saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Yang keempat, gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok kanan dan kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Baiklah anak-anak, sekian untuk materi hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.